Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai untuk seleksi P3K Guru tahun 2022, di mana ada beberapa informasi, di antaranya ini guru honorer yang sudah lulus PJ ketemu dengan atau audiensi dengan Komisi 10 DPR RI untuk yang kesekian kalinya ya teman-teman. Dan untuk itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini seputar CPNS maupun juga P3K. Baiklah teman-teman, kita buka saja beritanya. Ini hasil pertemuan atau audiensi yang mungkin kesekian puluh kalinya ya, guru honorer yang lulus PG bertemu dengan Komisi 10 DPR RI. Nah ini, assalamualaikum, laporan hasil ke Jakarta. Audiensi yang akan dilakukan oleh DPR Komisi 10, DPR Komisi 5, GLVG, Tendik dan juga Nakes dibatalkan. Maka dari itu audiensi dilaksanakan secara tertutup oleh DPR Komisi 10, tetapi kita mendapatkan beberapa informasi. Di antaranya yang pertama, nah jadi sebelumnya itu audiensi itu akan dilakukan oleh beberapa komisi ya, di antaranya ada juga yang tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidikan, di antaranya Komisi 5 dan juga Komisi 10, namun batal karena mungkin ada hal-hal yang tidak bisa. Dan itu langsung audiensi dengan Komisi 10 DPR RI yang berkaitan dengan guru ya, dengan pendidikan tentunya. Yang pertama, permasalahan guru yang sudah lulus PG bukan hanya di pemetaan dan kuota saja, tetapi ada sistem kepegawaian negara yang harus diperbaiki. Itu ya beberapa poin penting. Yang kedua, Komisi 10 akan melaksanakan rapat kerja gabungan antara Komisi 10, Kemenpan RB, Kemendikbudristek, Komisi 2 dan juga Komisi 11. Nantinya Komisi 10 akan membuat tim pansus. Nah ini ya teman-teman, akan membuat tim pansus atau panitia khusus untuk guru lulus PG. Alhamdulillah ya teman-teman, di antaranya pansus ini akan memprioritaskan guru yang sudah lulus PG untuk diangkat menjadi ASN P3K. Yang keempat, proses pengangkatan P3K yang pertama adalah pembuatan tim pansus, diselesaikan dengan PG1 dan juga PG2, dan terakhir relokasi dana anggaran. Tim pansus akan dibentuk sekitar bulan November karena pemerintah harus menyelesaikan masalah panja atau panitia kerja. Nah, pemerintah sudah menghasilkan UU keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimana undang-undang ini akan berdampak baik untuk permasalahan P3K dalam segi anggaran. Nah, alhamdulillah ya, jadi tidak ada alasan lagi untuk pemerintah daerah untuk tidak mengangkat P3K, karena nantinya ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Yang ketujuh, pembukaan P3K 2022 belum ada kejelasan. Nah ini yang terakhir ya, setelah kemarin mendapat kabar bahwa itu akhir September atau minggu ketiga ke-4 September. Namun info terakhir yang dilakukan oleh forum guru lulus PG ini ke Komisi 10 bahwasanya untuk pembukaan P3K belum ada kejelasan, maka dari itu pemerintah akan mendesak Kemendikbud termasuk Kemenpan untuk membahas pembukaan P3K 2022 dan permasalahan-permasalahan yang ada mengenai P3K. Nah jadi teman-teman harap bersabar dan optimis saja, mudah-mudahan di September ya itu segera dibuka untuk seleksi P3K tahun 2022 khusus untuk guru yang sudah lulus PG, karena itu prioritas 1 ya teman-teman. Nanti dilanjutkan ketika guru lulus PG sudah terangkat semuanya, sudah mendapatkan informasi dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka guru yang belum lulus PG atau prioritas 2 dan juga prioritas 3 maupun juga pelamar umum nanti akan juga seleksi. Seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini ada informasi juga dari Kemenpan RB terkait kuota CPNS maupun juga P3K di tahun 2022. Kemenpan RB telah tetapkan kuota CPNS dan juga P3K sebanyak 1.200.429.000 final ya. Alhamdulillah ini 1.200.000 ya teman-teman, sangat banyak.
Kuota CPNS dan juga P3K mencapai 1.200.000-an. Kuota secara nasional itu sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB dalam Kepmen nomor 264 tahun 2022. Abbas Subagja sebagai Asdep Perencanaan Jabatan mengungkapkan formasi CPNS P3K guru non guru untuk tahun anggaran 2022 sebanyak 1.200.429 kuota. Angka tersebut mengalami penambahan dibandingkan dengan laporan pelaksanaan tugas Menpan RB Pak Mahfud MD dalam rapat kerja Komisi 2 pada 28 Juni yang lalu. Dalam raker tersebut, Mahfud MD menyampaikan kuota ASN secara nasional sebanyak 1.086.128. Formasi tersebut terdiri atas P3K pusat dan juga daerah. Selain itu, terdapat juga 8.941 formasi CPNS dari jalur sekolah kedinasan. Nah, kemudian formasi CPNS dan P3K untuk Papua maupun juga Papua Barat ada sebanyak 41.376. Ada penambahan formasi ASN khususnya P3K setelah kami meminta Pemda mengajukan usulan formasi, meskipun ada juga yang menolak. Namun setelah di demo honorer baru mengajukan usulan. Nah, ini rincian formasi CPNS dan juga P3K non guru tahun ini. Adalah sebanyak yang pertama untuk pusat sebanyak 95.324 ya, yang terdiri dari 50.000 guru, dosen 15.000, nakes 7.000, jabatan teknis 23.000-an. Untuk daerah sebanyak 1.054.226 yang terdiri dari 758.018, tenaga kesehatan 255.249 dan juga jabatan teknis 41.009. Nah, mudah-mudahan angka 758.000 ini mencapai 100% ya usulan formasi dari berbagai daerah. Karena info terakhir yang kita jumpai untuk ini hanya di angka 45%. Jadi tidak melebihi 758.000. Namun mudah-mudahan dengan adanya terus dorongan dari DPR dan juga pendataan ini, mudah-mudahan formasi dari per daerah itu maksimal ya, sehingga nantinya guru honorer bisa terangkat semuanya. Amin ya rabbal alamin, yaitu harapan kita semua. Nah, selanjutnya untuk sekolah kedinasan, ini CPNS hanya sekolah kedinasan saja ya. Untuk formasi CPNS itu ada sebanyak 8.941. Dan juga untuk daerah Papua dan Papua Barat sebanyak 41.888 yang terdiri dari P3K dan CPNS 28.895. P3K dan CPNS untuk Papua Barat ada 12.993. Dengan ditetapkannya kuota ASN, PNS maupun P3K, otomatis tidak ada penambahan formasi lagi. Sejumlah daerah meminta formasi, kami tolak karena sudah melewati batas waktu, tegas Abbas Subagja. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penetapan kuota formasi CPNS dan juga P3K ini sudah final ya. Jika pemerintah daerah ingin mengajukan formasi lagi, itu akan tercover di dalam 2023. Untuk 2022 itu sudah final. Dan mudah-mudahan saja dengan adanya penetapan kuota ini segera diumumkan kapan pembukaan CPNS, kapan pembukaan untuk ASN guru P3K ya. Mudah-mudahan dengan adanya pendataan yang terus sekarang bergulir, nantinya guru-guru yang hanya atas seleksi observasi dan juga guru-guru SPG ketika diangkat P3K itu tidak pusing lagi dengan pemberkasan karena datanya sudah ada. Nah, itu ya manfaat, salah satu manfaat dari pendataan non ASN tersebut. Jadi teman-teman wajib untuk melakukan mengisi data yang telah disiapkan dalam mungkin di pemerintah daerah dan juga dalam website pendataan _asn.go.id. Nah, mungkin itu beritanya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dikutip dari kanal YouTube Sahabat Gigi Pring.